wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Mary Andini, Prodi PAI semester 4 dengan NIM 2019 1513473. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada jam pelajaran Filsafat Pendidikan Islam, yang mana pembahasan yang pertama yaitu hakikat peserta didik dalam perspektif Islam, yang mana yaitu yang pertama pengertian peserta didik di dalam Islam. Baiklah, dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam pengertian lainnya yaitu pengertian peserta didik di dalam pendidikan Islam dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Pertama, sebuah murid bersifat umum, sama umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Istilah murid kelihatannya khas pengaruh agama Islam. Di dalam Islam, istilah ini diperkenalkan oleh Sufi. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Yang paling menonjol dalam istilah itu ialah kepatuhan murid kepada guru mursyidnya. Artinya patuh di sini ialah tidak membantah sama sekali. Hubungan guru musyid dengan murid adalah hubungan searah. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan pengajaran perkusan pada guru. Kedua, sebutan anak didik mengandung pengertian guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidik. Dalam sebuah anak didik, pengajar masih berpusat pada guru. Ketiga, sebutan peserta didik yaitu sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Dalam sebutan ini, aktivitas pelajaran dalam proses pendidikan dianggap salah satu kunci kata kunci. Dalam istilah tasawuf, peserta didik sering kali dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang mendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang bimbingan spiritual. Itulah pengertian peserta didik. Adapun selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik peserta didik di dalam Islam. Ada pengertian mengatakan karakteristik peserta didik diantaranya yaitu bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Karakteristik anak didik, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya. Ada suatu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, yakni karakteristik yang dimiliki anak didik karena untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak didik tersebut, yang pertama yaitu belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya hingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
Yang ketiga, sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologi, rohani, sosial, inteligasi, emosi, kemampuan berbicara, perbedaan individu, dan sebagainya. Itulah beberapa karakteristik peserta didik di dalam Islam. Lanjut yang ketiga, yaitu akhlak peserta didik di dalam Islam. Akhlak dan kewajiban peserta didik di dalam Islam. Asma Hasan Fahmi menyebutkan 4 akhlak yang harus dimiliki anak didik. Yang pertama yaitu seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Yang kedua, seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan bukan mencari kemegahan dan kedudukan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Tuhan yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kelima, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang kebutuhan jasmani atau fisik dan rohani non-fisik. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat mengembangkan secara dinamis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.